semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan Dia Harus Makin Baik. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar sambil menunggu kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu
Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan 10,000 Reasons. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're so true anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Berkati Tuhan supaya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Yakobus pasal 5
ayat 12 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama ya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Hari ini tema pelajaran kita adalah berkunjung dan berdoa. Berkunjung dan berdoa. Adik-adik, Yakobus ini memberikan satu pelajaran untuk melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Kalau kita melayani sesama, berarti kita juga sudah melayani Tuhan. Cara yang diberikan Yakobus di sini adalah salah satunya berkunjung dan berdoa. Adik-adik, pernahkah adik-adik berkunjung ke rumah teman yang mungkin sedang sakit, atau mungkin sudah lama tidak ke gereja, atau sudah lama tidak ke sekolah, terus adik-adik kunjungi mereka? Atau adik-adik pernah mengunjungi teman adik-adik yang sedang sakit, atau yang sedang berduka mungkin, atau ada yang sedih, terus adik-adik kunjungi? Nah, di sini Yakobus memberikan kita contoh untuk melayani Yesus dengan berkunjung dan berdoa. Dikatakan di ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita dalam hal apapun, entah itu dia sakit, entah itu dia sedih, susah, berduka, dikatakan bahwa baiklah ia berdoa. Baiklah kita juga mendoakan mereka. Kalau ada seorang yang bergembira, hendaklah dia menyanyi. Dan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa hendaklah dia datang kepada penatua jemaat untuk didoakan dan dioleskan dengan minyak. Nah, dengan minyak di sini artinya tindakan mengoleskan minyak itu ada dua kemungkinan adik-adik, sebagai media atau alat untuk menyatakan iman kepada Tuhan, dan yang kedua sebagai tindakan praktis kesehatan. Biasanya ya adik-adik, kalau kita misalnya sakit perut diolesi minyak kayu putih. Nah, seperti ini contohnya yang dikasih oleh Yakobus, diolesi minyak ya, mengoleskan minyak. Atau juga ada maknanya bahwa itu adalah sebuah pernyataan iman kepada Tuhan. Di Yakobus pasal 5 ini, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang 20 yang sudah kita baca tadi, secara umum ada beberapa tindakan yang praktis sebagai wujud iman dalam kehidupan kita ya, sebagai teman-teman sekolah minggu, teman-teman di sekolah, bahkan sesama orang percaya. Yang pertama, kalau ada yang menderita, maka kita perlu mendoakan. Kalau ada yang bergembira, kita juga harus turut bahagia, turut gembira. Dan yang ketiga, jika ada yang sakit,
jangan lupa kita untuk mendoakan. Dan yang keempat, jika ada yang menyimpang dari kebenaran atau ada yang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, diperlukan pelayanan untuk memulihkan dia, ya, untuk menyadarkan dia. Tetapi hari ini Yakobus memberikan kita satu teladan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama, yaitu berkunjung dan berdoa. Mendoakan teman-teman kita yang sakit, kita harus berdoa dengan penuh iman dan sungguh-sungguh. Berdoa dengan iman artinya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab, dan pasti menjawab doa kita, agar sesuatu yang terbaik dialami oleh teman kita tersebut. Tapi yakinlah bahwa doa kita itu dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Namanya juga beriman, kita percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya Yakobus berkata di ayat 15 bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, kegiatan mengunjungi orang yang sakit tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, adik-adik. Meskipun saat ini adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, seperti mengunjungi teman-teman yang sedang sakit atau yang sedang dalam kesusahan, memberi bantuan, ya. Nah, saat berkunjung ke teman yang sakit, kita bisa bertanya, ya, kita juga bisa nanyain, kira-kira kamu bagian mana yang sakit? Kamu udah ke dokter belum? Gitu. Atau mau makan apa? Kira-kira kata dokter harus makan apa? Apa yang nggak boleh dimakan? Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita tanyakan apa ya kira-kira yang menjadi kebutuhan dia walaupun dia sedang sakit, atau apa yang sekarang dia rasakan ketika dia sedang sakit. Lalu selain kita tanya, selain kita hibur dia, kita juga mendoakan. Berdoalah untuk pemulihannya, ya. Kita mendoakan supaya teman kita segera pulih, dan juga setiap orang yang menolongnya, baik itu dokter, perawat, bahkan orang tuanya juga tetap sehat. Doakan juga supaya teman kita itu tetap sabar, bahkan tetap semangat walaupun sedang sakit, sedang dalam kesusahan atau sedang sedih, ya, supaya walaupun tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, tetapi hatinya tetap bersemangat dan bersuka cita. Oleh sebab itu adik-adik, kira-kira adik-adik maukah, berjanjikah untuk setia mendoakan dan juga mengunjungi teman yang sakit? Wah, Kak Merlin juga kadang-kadang susah ya adik-adik ya. Kalaupun si A sedang sakit, paling di WA, cepat sembuh ya. Tapi apa iya adik-adik kita doain? Nah, atau ada orang, aduh tolong ya doakan saya, bagian tubuh saya, kaki saya sakit, mungkin kepala saya sedang sakit. Terus kita, oh iya nanti aku doakan. Apa benar nih adik-adik sudah mendoakan? Nah, Kak Merlin juga kadang-kadang lupa untuk mendoakan walaupun bilang saya mendoakan, padahal lupa ya mendoakan. Nah, adik-adik mulai hari ini kita diajarkan untuk mendoakan dan mengunjungi, peduli kepada teman kita. Oke adik-adik, siap untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk melayani sesama dengan berkunjung dan mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang sedih atau berduka? Siap. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Ditunggu ya adik-adik ya ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami dapat melayani sesama kami untuk menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan kami kepada teman-teman kami yang sedih, yang dalam kesusahan ataupun berduka, bahkan yang sedang sakit. Hari ini Yakobus memberikan kami satu teladan untuk melayani sesama kami, melayani Tuhan dengan berkunjung dan berdoa.
Kiranya melalui pelayanan kami walaupun kami masih kecil, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati, semoga kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Dadah. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.